Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kembali hasil revisi dari presentasi minggu lalu terkait kajian filosofi yang sekarang dengan judul yang sama, yaitu penganalisis kajian filosofi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pembelajaran sejarah serta melihat sebab muasabab pertama dan terakhir. Di sini saya mengambil jurnal Sinta 4 dengan judul penerapan tim game turnamen dalam pembelajaran sejarah kelas 10 SMA 1 Purwosari volume 2 nomor 2 yang ditulis oleh Sela Dwi Utari. Berikut hasil screenshot dari jurnal Sinta 4 dengan judul penerapan TGT yang ditulis Sela Dwi Utari. Lalu kita masuk ke pendahuluan bahwasanya dalam mengkaji sebuah objek melalui filsafat ilmu pengetahuan yang sistematis dapat dianalisis berdasarkan 3 permasalahan. Yang pertama, ontologi membahas apakah yang ingin diketahui. Yang kedua, epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Lalu yang terakhir, aksiologi yaitu menilai apakah nilai pengetahuan tersebut. Sebelum menyentuh ke dalam ranah analisis ontologi, perlu diketahui beberapa fenomenanya yang telah terjadi. Fenomena-fenomena yang terjadi merupakan faktor utama yang menimbulkan beberapa sebab, yang diantaranya ada sebab pertama, sebab kedua, dan sebab terakhir. Sebab pertama ada ketika faktor utama itu melahirkan pemikiran khusus yang akan dikaji lebih lanjut ke dalam kajian ontologinya. Fenomena dalam penelitian ini berdasarkan asumsi peneliti adalah siswa dari SMA 1 Purwosari yang kesulitan dalam memahami materi sejarah, lalu kurangnya keterampilan siswa juga. Beberapa alasan yang mendukung siswa kesulitan memahami materi sejarah dan kurangnya keterampilan siswa dalam pembelajaran sejarah dikarenakan guru menggunakan media pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter siswa dan cenderung melakukan metode pembelajaran yang konvensional. Sehingga dari paparan di atas, asumsi peneliti dalam sebab muasabab pertama adalah guru yang belum bisa menggunakan media pembelajaran yang baik dalam pembelajaran sejarah tentunya, sehingga siswa merasa jenuh lalu ditunjang oleh fenomena-fenomena yang terjadi dalam kelas, sehingga perlu adanya observasi dan penelitian ini. Berikut analisis ontologi dalam jurnal ini bahwasanya kajian pertama pastinya ontologi itu diharapkan memiliki gambaran yang benar dan menyeluruh tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, dapat menemukan ciri-ciri khas ilmu pengetahuan bila dibandingkan dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, misalnya filsafat, agama, dan seni. Kita diharapkan menyadari bahwa ilmu pengetahuan merupakan kegiatan akal budi manusia yang tentu saja memiliki arah dan tujuan, yaitu bersifat teologis. Dalam kaitannya terhadap penelitian di atas dapat diketahui bahwa apakah penerapan media tim game turnamen dalam pembelajaran sejarah kelas 10 SMA 1 Purwosari sudah meminimalisir berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam dasar ontologinya, dasar keterjangkauan atau pengalaman, bahwasanya penulis dalam jurnal tersebut langsung terjun ke lapangan, yaitu di SMA 1 Purwosari untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang ada dalam kelas tersebut. Sehingga penulis tahu apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Untuk fakta empirisnya dapat diamati secara langsung bahwasanya penulis dalam kegiatan pembelajaran di kelas membuat satu metode pembelajaran yang menekankan pada kolaborasi dan kooperatif dengan media tim game turnamen. Secara dunia empirisnya, peneliti menghasilkan narasi terkait dengan hasil pengamatannya terhadap objek penelitian, yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk objek penelitian, peneliti berfokus pada peserta didik. Lalu peneliti juga mengambil beberapa penelitian terdahulu. Kemanfaatannya berdasarkan ontologi di atas dalam bidang pendidikan dapat dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan media pembelajaran di dalam kelas. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah ke depannya supaya tidak menjadi pembelajaran pasif dan monoton. Setelah kita mengkaji kajian ontologi dalam jurnal yang ditulis Sela Dwi Utari, maka kita masuk ke analisis epistemologi dalam jurnal ini bahwasanya seperti yang kita ketahui, epistemologi itu memberikan dasar dari pembahasan tentang cara kerja ilmu pengetahuan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmiah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa metode atau cara penulis melakukan penelitian dan beberapa target yang diteliti oleh penulis.
Untuk metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode berbasis kualitatif. Kenapa saya memberi tanda tanya di sini? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini screenshot hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti, bahwasanya peneliti menggunakan metode yang berbasis kualitatif dengan menghasilkan narasi terkait dengan hasil pengamatan terhadap objek penelitian. Namun setelah kita melihat kembali judul yang ditulis peneliti, penerapan Teams Game Turnamen dalam pembelajaran sejarah, itu tidak ada kaitannya dengan isi yang ditulis oleh penulis. Nah, di dalam isi jurnal yang ditulis penulis ini selalu cenderung ke penelitian tindak kelas. Jadi antara judul dengan isi yang ditulis oleh penulis itu tidak ada kesinambungan, karena banyaknya untuk meningkatkan minat siswa, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, itu tidak ada kaitannya dengan apa yang ditulis oleh penulis. Jadi antara judul yaitu penerapan, lalu diisi atau pembahasan yang ditulis penulis itu selalu mengarah ke untuk meningkatkan. Jadi lebih ke penelitian tindak kelas, tidak ada kesesuaian antara judul dengan isi yang ditulis penulis. Jadi dalam epistemologinya tidak memenuhi syarat. Lanjut, masih ke analisis epistemologi, bahwasanya data penelitian tersebut berupa hasil wawancara dengan guru sejarah di SMA 1 Purwosari mengenai permasalahan pembelajaran sejarah di sekolah. Lalu untuk data yang lain, peneliti menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan. Untuk validitas data menggunakan data triangulasi data sumber, metode, dan teori. Untuk analisis aksiologi dalam jurnal tersebut, bahwasanya seperti yang kita ketahui, aksiologi itu di mana kita harus mencantumkan nilai-nilai yang sekiranya layak diperjuangkan dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Di samping memiliki nilai kebenaran yang bersifat teoritis, ilmu pengetahuan pada gilirannya memiliki nilai praktis pragmatis. Nilai praktis pragmatis ini karena memang mampu untuk memberikan dasar yang cukup yang dapat dipertanggungjawabkan bagi penyelenggaraan kehidupan manusia. Lalu untuk kegunaan artikel atau jurnal yang ditulis oleh Sela Dwi Utari dalam kajian aksiologinya dapat membantu para pelaku tenaga pendidik memberikan gambaran yang lebih baik lagi ke depannya, di mana proses pembelajaran sejarah dapat dilaksanakan dengan lebih variatif. Karena seperti yang kita ketahui, mayoritas guru itu tidak membuat peserta didik tidak membuat peserta didik itu nyaman akan pembelajaran sejarah. Jadi pembelajaran sejarah saat ini memang dianggap menjadi pembelajaran yang monoton, yang tidak menarik. Maka dari itu perlu adanya pengembangan media yang harus dilakukan guru dalam penerapan di kelas. Dalam netralitas penulisan artikel ini, penulis memaparkan bahwa pembelajaran sejarah sangatlah jenuh, membosankan, dan pasif. Namun penulis juga mengungkapkan sisi positifnya, bahwa pembelajaran sejarah akan sangat maksimal jika diterapkan media yang sesuai dengan peningkatan karakter siswa di kelas. Jadi guru harus lebih aktif, harus lebih kreatif, inovatif, dan menjadikan peserta didik itu mengenal sejarah lebih menarik lagi, supaya sejarah tidak dianggap pembelajaran yang membosankan. Untuk sebab muasabab terakhir dibuktikan dengan proses pembelajaran sejarah di SMA 1 Purwosari itu sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan silabus, RPP, dan UKBM juga sudah sesuai. Lalu jurnal ini juga sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Dan yang terakhir, komponen menerapkan media dalam pembelajaran sejarah di kelas 10 SMA 1 Purwosari juga sudah dimuat. Berikut hasil presentasi dari saya terkait kajian filosofi, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan sebab muasabab pertama terakhir dari jurnal penerapan Teams Game Turnamen dalam pembelajaran sejarah kelas 10 di SMA 1 Purwosari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.